Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati dari kelas menteri dari negara Indonesia, direktur dia juga aslinya dari Jakarta. Saya ngasar ke Semarang, makanya penasaran datang juga pertemuan Jakarta. Bisa ngobrol gitu. Dan karena banyak paling dari Budi Mas Eko Mas ini juga yang sebenarnya ngampus karena di kelas itu dan teman-teman guru juga juga dari TGP yang lain dan anak-anak itu yang saya tanyakan terima kasih sekali atas kebijakan di satu Semarang karena sangat bermanfaat luas dari salam dari beberapa sekolah atau satu PLT Semarang Semarang ini masih kegiatan nanti sebenarnya kalau guru
ibaratnya semacam model peranakan. Anak-anak kami beberapa 4 tahun di kelas 3 itu anak-anak ini pakai, tapi sebelum pakai selama 10 bulan sebelum pakai dulu jadi pengalaman pakai itu mulai dari tahun. Jadi dari evaluasi kakak kelasnya dulu itu perlu persiapan peranakan. Jadi harapannya pada saat sudah di anak-anak ini sudah konsep sesuai dengan kebutuhan ketika mulai dari oleh itu kami kerjasama dengan industri dan industri dan sekolah mengajari materi apa saja yang dibutuhkan oleh industri selama 1 tahun juga di kelas 2 selama 1 tahun. Setelah itu anak ini selesai pembelajaran, jadi dia siap pakai di industri tersebut. Dari itu berapa nomor bahkan yang di pembelajaran itu ada untuk anak-anak yang memang secara itu anak-anak yang boleh pakai di tempat itu alam. Untuk yang di sini saya sedang nanti di awal Mei siswa-siswa kita ini akan bisa nanti akan untuk pembelajaran dari kita lakukan di 2 kali di hari Kamis dan hari Jumat. Jadi dari Kamis mulai jam 10 pagi sampai jam selesai pembelajaran jam 30 anak-anak ini kita taruh di terus nanti menonton dari datang ke atau pembelajaran. Jadi anak-anak yang dari kelas dia masih di kelas S2. Ya ini jam pagi jam 7 sampai jam 10 masih pembelajaran dari jam 10 sampai jam pertama. Anak-anak ini mulai kelas 7 sampai dari kegiatan kemudian bisa saya laporkan untuk hasilnya seperti apa, seperti apa dan dari sekolah hanya seperti masih sebelumnya pun anak-anak kita kumpulkan dengan dua masing-masing itu kita menggunakan kita sosialisasikan dari industri ada program seperti siapa yang berkenan akan kita untuk kelas kita mulai kemudian anak-anak yang kita melakukan adalah yang di sini ini ada kita masih melakukan kita ini kebetulan kelas 13 kami yang magang di studio dari anak yang bisa bisa saya juga punya sama kita sama yang di belakangnya itu sudah jalur alumni kami ya kamu alumni berapa berapa alumni kalau tahun 2008 jadi investasi kemarin magang di KRA dan setelah itu kamu masih lanjut di sana ya jadi seperti apa? Oh sama sekali di Thailand jadi kamu dari Thailand sebenarnya ini Mas Iko ini alumni kita kalau kita dalam senior lulus dari 2004 ini statusnya sudah sebagai mentor kamu ya dan sebenarnya Faisal ini mentor biasa masih ini sudah alumni kita jadi
Mas Faisal ini dulu mengkaji kekuatan di kalimat yang di sana. Kalau di sana sudah pintar, tidak perlu. Setelah itu kita balikkan ke sini, kita berbicara lalu sudah terjadi kalau sebagai bentuk. Karena memang katanya sudah perlu pertama di sana. Itu mungkin nanti dari sini kita bisa nanya langsung ke alumni kami atau yang semacam ada yang mau mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau aku sudah mohon maaf dan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan selamat sejahtera kita semuanya. Pertama-tama mohon bersyukur ya mendapat kehadiran Yang Maha Kuasa. Hari ini tanpa sengaja kita bertemu. Kebetulan ada suatu kegiatan kita sempatkan waktu untuk mampir ke SMK Semarang. Nah ini saya langsung saja izin ya. Kami kesini memang betul sekaligus ada kegiatan yang dari Jogja kemarin dan mampir ke sini kebetulan kok menggunakan SMK ini. Nah sehingga terjadilah pertemuan. Nah, tidak menyangka juga sambutannya begitu baik, luar biasa. Saya pikir cuma ngobrol-ngobrol aja. Ternyata alhamdulillah kita dipertemukan dengan luar biasa dan dengan industri Madura. Izin perkenalan dulu ya. Saya Nur Asia dari SMK di Jakarta. Kebetulan saya didampingi hari ini oleh wakil kesiswaan Ibu Nunung sebagai wakil humas oleh Ibu Nunung dan kabinernya dari jurusan TKB Ibu Lia. Nah, kunjungan hari ini memang salah satunya adalah untuk studi tiru karena kami merasa banyak kekurangan di sekolah. Mungkin dengan kunjungan dari SMK di Semarang ini kita bisa mendapatkan update informasi atau hal-hal baik dan alhamdulillah SMK di Semarang mau berbagi praktik baiknya apa saja kira-kira yang bisa nanti di sekolah kami bisa kami adaptasi. Dan alhamdulillah juga di sini dari kader anak sebagai industri yang mendampingi jurusan. Jadi baru tahu kita kalau dia itu TKJ. Iya, itu TKJ kalau di Jakarta pasti ada sama. Jadi ini baru tahu kalau dia itu adalah TKJ itu. Nah, mudah-mudahan dari kunjungan ini kami bisa mendapatkan informasi yang up to date bagaimana sih perkembangan di kafe khususnya karena saya dengar juga dari anak-anak ini katanya mengembangkan industri. Nah itu dia kan ini juga bagian dari jurusan kami. Nah insya Allah mudah-mudahan bisa kerjasama sama gitu kan. Nah jadi mungkin tidak berpanjang lebar sore ini hal yang luar biasa bagi kami bisa hadir di sini dan bisa melihat secara langsung bagaimana kegiatan peserta didik di sini khususnya untuk jurusan 3 ini sehingga bisa betul-betul mandiri setelah mengikuti kelas industri karena saya lihat kan ada juga berhasil kita bisa memotivasi dari adik-adik kelasnya. Cuma yang mungkin jadi pertanyaan saya Pak ini kan 4 tahun ya setelah sekolah 3 tahun baru dimakan gitu. Sementara kalau di kurikulum merdeka itu kan kelas 12 ya itu baru PKL. Kalau ini seperti apa gitu? Kalau misalnya
pengamanan gitu kan, apakah bentuknya seperti proyek gitu kan, kemudian apakah sama seperti membuat iklan atau konten kreator, apakah bisa dari kelas industri syariah atau lebih jauh lagi membuat aplikasi. Nah ini yang perlu memang informasi seperti ini kami perlu penjelasan lebih lanjut dari kelas industrinya, dari bisnisnya langsung, bagaimana proses magang di sana. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan atas sambutannya. Ini betul-betul pengalaman yang berharga bagi kami, karena menurut kami memang belajar itu bisa di mana saja dan di mana saja, sehingga kita bisa memperluas wawasan. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan 12 nanti di bulan Januari kan sudah masuk sampai di bulan Maret atau bulan sekolah. Nah ini ada yang ujian sekolah ini, ujian teori maupun praktek. Kalau seperti nanti selalu ujian sekolah di awal atau main di situ belum ada kelas, biasanya masa-masa materi sudah selesai semua. Nah ini baru nanti berangkat pakai itu pakai karena kurikulum merdeka yang 4 tahun itu 10 bulan, jadi makanya nanti sama 10 bulan. Kalau yang 3 tahun kan 6 bulan. Ujian sekolah dulu, kalau teori maupun praktek. Baru nanti yang ujian khusus ujian praktek, yang uji kompetensi itu nanti dilaksanakan setelah selesai magang. Jadi di kelas 13-nya di bulan April juga, tapi setelah selesai magang. Jadi yang nanti ujian sekolah itu yang ujian pelajaran olahraga dari teori maupun praktek, khusus yang pelajaran politik nanti dilaksanakan setelah praktek, setelah magang. Selama ini yang kita lakukan seperti untuk beberapa kami itu kan untuk area. Terima kasih Pak. Bu Nur Asia, selamat siang Bu Nur. Bu Nunung, Bu. Satu lagi Bu Rian. Selamat datang di Semarang. Saya juga dulu dari Jakarta ke Semarang gitu, jadi saya bukan orang asli Semarang. Saya dari Jakarta juga, kebetulan memang salah satu proyek yang kami bangun di Semarang ini adalah platform Karir Anak.com ini. Dari Jakarta menonton di sini, lalu kami di platform. Sebenarnya platform ini menjadi solusi atas problemnya SMK, di mana lulus SMK tapi banyak pengangguran. Kan SMK sebagai pengangguran besar ya, tinggi. Sejak rencana pengangguran tinggi hanya begitu. Mulai 2019 sampai 2020. Salah satu problem yang kami lihat adalah memang lulusan SMK tidak mencapai kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Itu yang akhirnya kami membuat platform yang menjembatani kebutuhan industri dengan kemampuan sekolah untuk bisa mencetak lulusan dengan kompetensi. Karena problem ini akhirnya kami bekerjasama dengan SMK dengan program kelas industri. Kelas industri yang tadi sudah dijelaskan bagus. Memang fokus kami karena Karir Anak itu ada dalam satu buah komunitas besar namanya Jaringan Rumah Usaha. Jadi JRU disebutnya, itu usianya udah hampir 30 tahun komunitasnya di Semarang. Komunitas ini adalah komunitas digital visual, salah satu komunitas tertua di Semarang untuk urusan industri kreatif tapi di visual digital. Nah, Karir Anak ini menjadi jembatan antara sekolah dengan pihak industri. Kebetulan industri yang ada industri yang kami handle. Di sini kami bilang meningkat potensi pasar global. Jadi arah gerakan kami memang worldwide ke seluruh dunia. Memang bukan market
marketnya bukan lokal, tapi marketnya global. Market kami global, karena kami tahu potensi global itu sangat besar. Lalu tinggal membuat standar kompetensi atau standar keahliannya yang tidak lokal, tapi global. Nah, hal ini yang membuat ini bisa masuk ke sekolah untuk naikin terus kompetensi siswanya, baik secara teknis dan teknis, baik dari skill teknisnya sama karakternya. Itu kenapa kami seminggu datang 2 kali, kami dilanjutkan. Itu edukasi industri sebagai persiapan mereka datang ke industri ketika dalam program magang. Yang jadi concern kami. Jadi Bu Dean mungkin bisa lihat apa yang dibuat sama tadi. Bisa dilihat. Kalau saya tidak tahu standarnya Jakarta itu DKP-nya seperti apa. Maksudnya apakah ini sudah cukup oke menurut Bu Dean, karena Bu Dean kan tadi tahu standar yang bagus sama yang belum. Itu bisa dilihat. Ini juga ini Ainudin Dimas ini salah satu mentornya adik-adik. Dan memang karir anak itu bukan secara prinsip mereka adalah lembaga komersial, karena kami PT, jadi kami pasti berurusan, pasti ada urusan transaksionalnya. Tapi lebih pada ada satu kebutuhan di tempat kami, karena kami komunitas, kami selalu fokus pada pemberdayaan manusia. Jadi bukan sekedar bisa gambar, tapi aktivitasnya nggak oke. Kami lebih ingin ada orang-orang yang tumbuh, lalu orang itu bisa kembali ke keluarganya, ke masyarakatnya, minimal dia kembali ke sekolahnya. Makanya anak-anak yang kami libatkan untuk menjadi pendamping di SMK 7 adalah alumni SMK 7. Kami mendampingi juga SMK 1 Kenaran, kami mendampingi juga SMK 11, ada beberapa SMK di kami didampingi. Tapi kami concern alumni kita yang ngajar adik ini, karena ini adalah sistem kaderisasi yang membuat komunitas jaringan pengusaha itu usianya 20 tahun lebih. Jadi sistem kaderisasi ini yang kami jalankan, dan salah satunya yang mengajar di SMK 7 adalah alumni SMK 7 untuk membuktikan pada sekolah atau pada tamu atau pada masyarakat bahwa lulusan SMK 7 itu sudah bisa mandiri, bukan cuma lulus bisa kerja, tapi lulus bisa membuka lapangan pekerjaan. Itu kenapa ada info, ada Nadia, ada Pudin di sini. Ini mereka adalah komunitas studio yang menikmati. Dan kami selalu pada konsep kecil, kami tidak membesar, tapi kami memilih kecil tapi banyak. Karena sistemnya kaderisasi. Jadi Pudin ini punya studio namanya Green Studio, bergerak di industrinya TV dan TV. Jadi bisa ngobrol sama budaya juga. Jadi kalau Nadia ini baru lulus tahun ini, kebetulan anak berprestasi, jadi speed kompetensinya juga cepat, akhirnya karyanya diterima sama market, dan pada titik tertentu dia kami buat menjadi sebuah usaha. Karena unit usaha itu kan punya kas tertentu, kalau kasnya tercapai sekian, ini layak berarti untuk bisa jadi sebuah unit usaha. Lalu ada Ivo juga, Ivo 2 tahun yang lalu lulus. Kalau Nadia di Children Book, dia fokusnya studi, tapi lebih ke buku cerita anak, dan lainnya juga global. Putih bangannya global, Ivo juga banyak global, tapi Ivo lebih ke 3D edukasi. 3D artis, karya-karyanya sudah juga diterima sama market. Kalau mereka sudah pada titik tertentu dan usahanya sudah mulai cover, sudah mulai jalan, mereka latihan untuk mendampingi adik-adik mereka. Nah, menurut kami cara ini yang mungkin bisa menyelamatkan sistem yang keluar dari sekolah itu nggak bisa punya profesi. Makanya kenapa sebelum lulus harusnya mereka didampingi sama kakak-kakaknya. Lalu ketika proses magang mereka di studio, ketika dia mencapai kompetensi tertentu, mereka lulus tuh gak usah mikir mau cari kerja di mana, karena dia pasti diterima kerja sama kakak-kakaknya. Nah, menurut kami ini yang mungkin belum terdeteksi sama cara pendidikan di kita ya, di kita, karena fokusnya sekolah adalah anak ini lulus dapat nilai bagus bisa melamar kerja. Kalau kami berpikirnya sudah itu 2 kali 3 kali itu, kami sudah lagi tidak memikirkan nilai
secara angka, tapi kami lebih pilih nilai secara karakter. Kalau anak ini bisa magang dengan baik, karakternya oke, itu skill itu akan ngikut soalnya. Jadi ketika dia lulus, bahkan mereka belum dapat ijazah aja, kami sudah bisa langsung serap mereka kerja di tempat kami. Kenapa? Karena magangnya sama kami. Kami tahu kompetensinya semana, karakternya seperti apa. Jadi begitu belum dia pengumuman lulus aja, mereka sudah kerja di tempat kami atau mengembangkan proyek yang ketika magang sudah dia lakukan. Jadi magang di tempat kami bisa jadi belajar sama mentor atau penulis studio, atau di konteks tertentu dia akan mencapai level project design. Tergantung seberapa cakap ketika dia ada di kelas ini, di kelas industri ini. Lalu nanti ketika di magang di screening lagi, beberapa anak yang punya kompetensi cepat kita coba di project base. Kalau berhasil dia jadi studio, nanti dia jadi wirausahawan. Ketika dia belum berhasil, berarti dia karyawan lagi. Untuk 6 bulan lagi atau setahun lagi dicoba. Sementara itu informasinya yang bisa saya sampaikan, ini website karya anak.com, nanti ibu bisa lihat. Kami bergerak di bidang komunitas. Gerakan kami adalah komunal. Jadi di tempat kami bekerjasama dengan pendidikan formal, SMK, SMP, dan non formal. Kami bekerjasama dengan PKBM. PKBM juga bisa juga, dan memang pendidikannya berbasis pendampingan. Yang mendampingi praktisi langsung. Di tempat kami tidak boleh menjadi mentor kalau belum punya usaha. Jadi dia terbukti sudah punya usaha, usahanya jalan, berarti dia sudah belajar produksi, dia sudah belajar marketing. Kalau di tempat kami, pemilik studio itu belajarnya 4 hal minimal. Pertama produksi, kedua marketing, ketiga tata kelola uang atau cash flow, keempat tata kelola orang atau SDM. Sebenarnya di perusahaan 4 ini pasti ada, tapi kami menduplikasi dengan cara yang lebih simpel. Bikin 3 orang jadi tim, 1 meja, 3 atau 4 kursi, mereka kecil. Dia langsung ke global, mereka kompetisi langsung di negara-negara lain, Singapura, India, dan bahkan kompetisinya sama Amerika, karena marketnya juga Amerika, Eropa, Australia, itu market-marketnya. Jadi menurut kami, anak-anak yang ikutan kelas industri kami pasti kompetensinya siap-siap buat global, bukan buat lokal. Dan kami dengan senang hati bisa mendorong mereka sampai ke situ. Kenapa? Kalau dari sisi pendapatan, karena negara pasti dolar. Nah, itu kan jadi memudahkan mereka untuk mencapai titik ekonomi tertentu. Nah, daripada kami pekerjaannya sama tapi dibayar dengan rupiah, mending kami pilih pekerjaan yang sama susahnya tapi dibayar dolar. Bukan jadi money oriented, tapi lebih kepada tujuan kami itu supaya mereka punya sistem lebih cepat, sistem usaha ya, sistem usaha lebih cepat. Karena ketika Nadia, Ivo, Udin mereka punya usaha, mungkin usahanya masih kasih mungkin kasih tidak besar banget gitu. Tapi mereka akan mikir bahwa 3 bulan lagi ini mau lebaran. Sebagai pemilik usaha, mereka udah mulai mikir lebaran itu ada THR. Nah, kalau karyawan kan mikirnya kan terima THR. Mereka ini udah mulai mikir bagaimana saya bisa bagi THR ke karyawan saya, ke studio, ke ilustrator, ke grafisnya, sama karyawan-karyawan ini. Nah, mentalitas ini yang kami bangun ke anak-anak yang belajar dalam itu buat pembukaannya sementara itu. Kalau ada pertanyaan monggo disampaikan. Iman dulu, jadi monggo dilanjut. Bisa dikasih lihat proses belajar sama karya-karya. Ya, kalau misalnya di Lemba sendiri ini, itu kan seperti dimension, kelasnya kita yang pekan 2 kali, dari Kamis ke Jumat. Dan kelas sendiri itu gak cuma berfokusnya di bagian teknis saja, karena kita juga membangun non teknis. Jadi pagi hari sampai siang tadi itu kita selalu berdiskusi dengan teman-teman, kita semua main duduk bareng, ngobrol, buka laptop, ngobrol aja, bahas apapun topik.
yang lagi relevan atau bahkan kita main aja. Setelah itu baru ketika siang hari nanti kita mulai kelas teknisnya. Nah kebetulan sekali untuk yang angkatan ini itu hanya ada di bidang politik saja. Jadi yang 3D-nya belum ada lagi. 3D-nya ada di angkatan kemarin, di angkatan yang model kita. Untuk yang lagi kelas 12 ini hanya 2D dan peminatnya di bidang children book dan gaming. Mungkin bisa dibantu buka itu yang teorinya children book tadi. Nah, jadi untuk koordinasi kita itu menggunakan Trello. Nah, Trello itu nanti udah disusun bagian untuk membuat briefnya. Jadi yang kita lakukan itu adalah karakter pitching. Jadi karakter pitching itu adalah step awal ketika sebelum kita membuat buku cerita anak-anak. Karena di buku cerita kan pasti ada tokoh-tokohnya tuh. Nah, tokoh-tokohnya itu dikenali dengan karakter pitching dulu. Kita membuat konsep untuk buku anak-anak itu karakternya apa aja nih. Di yang bagian terakhirnya dan salah satu itu ini adalah hasil dari anak kelas 12 ini. Kami ada dosen juga bisa angkat tangan. Nah, itu mereka berdua yang gambar karakternya. Jadi mereka gambar anak-anak itu dan gajah. Terus di bawahnya lagi itu nanti mulai ke tahapan yang pitch-pitch-nya. Nah, jadi mereka juga belajar untuk mengusut bagaimana ceritanya, bagaimana gambar yang harus ada itu seperti apa aja, komposisinya, cara kelola penampakannya, pemilihan warna. Ini memang belum selesai karena masih berjalan dan kemarin kebetulan juga kepotong sama asesmen. Jadinya ini lagi ongoing ya tanya dan selesai. Targetnya mau selesai kapan? Bulan ini ya? Siap. Mereka juga masih sibuk aja karena ya kita lagi belajar ini untuk target di semester ini. Jadi harapan di semester ini adalah mereka berhasil membuat satu buku cerita, tapi dengan cerita mereka sendiri. Dan mereka sendiri yang konsep, mereka sendiri yang gambar. Kita mendampingi dan supportnya dengan jadi pendampingnya tadi. Pastinya dengan ya kalau misalnya mereka nggak tahu kan akan ada juga tentang teknis gambarnya atau ceritanya dan lain-lain. Dan metode sendirinya sendiri adalah Nadia. Dan Nadia kan juga sudah ada Indonesia baru itu tahun ini. Jadi lulus kemarin sekarang aja. Mungkin ada pertanyaan dulu kami. Untuk yang ini memang project based on portfolio aja karena mereka ya kan masih belajar juga, jadi akan ada waktunya nanti ketika harus menjadi project klien. Tapi saat ini mereka udah cukup gimana sih cara membuat ceritanya, nanti gambarnya gimana, konsepnya. Jadi ini based on mereka aja dan idenya juga dari mereka. Ada beberapa yang mengerjakan dari klien, cuman belum sekarang. Yang sudah magang ya ada yang mengerjakan yang magang, tapi yang masih di sekolahan dulu. Jadi membangun dulu. Jadi mereka yang tidak ngerti tidak langsung kasih standarnya. Karena pasti tahu dari mereka juga ada tekanan. Karena mungkin ada revisi, ada deadline, itu kan juga ada step-stepnya yang harus dilewati dulu hingga akhirnya oke sampai di sini. Seperti itu. Ya ini yang kecil buku. Jadi buku anak-anak seperti yang bisa disebut jangan ada banyak kan. Ada pertanyaan? Kalau ini standar industrinya aplikasi yang digunakan apa? Oke. Untuk aplikasi yang kita gunakan sendiri itu menggunakan Studio Paint. Oh, ya. Kemudian apa? Ya, Studio Paint sama Studio. Ada kalau itu standar industri ya? Ya. Selain CSP, ada lagi nggak? Untuk yang
kebetulan kita lebih banyaknya maksudnya raster tentang vektor. Jadi pakainya Photoshop, Adobe, karena maksudnya masih di raster. Mungkin kalau misalnya yang 3D kita juga bisa nampilin kebetulan boleh ini adalah 3D artis juga dan mungkin langsung bisa aja buat trailernya. Dan ini adalah salah satu caranya untuk membuat 3D print. Jadi ini fungsinya nanti tujuannya dibikin ini adalah untuk biasa tidur. Kalau ini ini adalah ambil konsep dari bunda-bunda ini dari klien. Jadinya nanti ini based on requestnya klien kita aku mau dibikinkan 3D print bunda atau belajar untuk nanti aku bisa bikin figur. Oh ini rigging untuk 3D print ya? Print kayak yang jadi mainan gitu. Untuk fisiknya 3D printnya kita ada di studio cuma kayak di bawah. Salah satu beberapa contohnya kita juga pernah ngeprint sendiri buat bisa proyeknya print. Ya di kami juga ada mesin 3D printing kebetulan jadi hasil karya anak-anak yang sudah dibuat rigging sudah dibuat animasinya ini 3D-nya biasanya kita print juga gitu berarti hampir sama ya. Ya kurang lebih seperti itu karena ya sebenarnya kan dari situ juga ada beberapa tujuannya kayak entah itu buat modeling aja atau buat aset di website atau buat print atau buat print buat komik macam-macam dan ya kita melakukan itu based on sejarah klien tadi jadi klien kita apa kita ready oke kita bisa buat seperti itu dan kita juga jadi belajar bahasa Inggris juga karena ngomongnya pakai bahasa Inggris beberapa kali kita juga sering diskusi dengan kliennya untuk menjelaskan kami seperti apa konsepnya dan apa ada itu dan kita juga lebih ngomong sama dan harapannya juga pasti nanti anak-anak yang masih berseragam putih di sini yang masih kelas 12 akan mengalami proses yang sama seperti anak-anaknya. Ada pertanyaan? Ya. Pulang kampung. Iya, saya pulang kota baru. Kalau lebaran malah pulang saya malah arah. Kalau pulang ke Jawa Tengah, saya dari Jawa Tengah malah ke Jakarta. Karena di Jakarta atau tidak. Sementara ini karena anak fokusnya di Semarang dan beberapa kota yang ada di sekitar Semarang. Ada beberapa orang dari Jakarta yang datang ke tempat kami untuk belajar. Tapi basisnya program mandiri atau homeschooling yang memilih jalur non formal ke tempat kami lalu programnya namanya LinkedIn atau mondok di tempat kami sekian bulan atau bahkan sekian tahun karena memang ini buat bikin project sampai jadi sebuah usaha. Kalau untuk kerjasama dengan SMK atau sekolah di Jakarta sampai hari ini kami melihatnya belum memutuskan untuk bermitra dengan SMK di Jakarta karena mobilisasinya menurut kami masih lebih sulit. Mobilisasi untuk kami akomodasi dari Semarang ke Jakarta karena itu kan pasti akan dibebankan kepada pihak partner kan, bukan kami pasti. Dan belum ada partner yang juga bersedia untuk memfasilitasi itu. Jadi menurut kami based on kebutuhan saja. Kalau memang merasa kliennya butuh, mitranya butuh, kita bikin program sekian bulan atau kalau di sini kan 1 tahun ya 10 bulan lebih gitu. Persiapan magang kalau memang bisa difasilitasi ya nanti akan mempertimbangkan untuk datang ke Jakarta bikin kelas atau bikin bimbingan lalu nanti ketika magang kita lihat apakah akhirnya magangnya di Jakarta kita buat kegiatan di sana atau magangnya di Semarang. Prinsipnya karena tahun lalu itu kami setelah magang itu sudah 110 siswa. Kenapa magang kami besar nih?
Kapan magang kami besar karena hari ini studio di tempat kami itu ada 130 studio di Semarang dan kota-kota sekitarnya. Kami punya 130 studio. Jadi kalau 130 studio, satu studio menerima magang satu siswa, itu ada 100 siswa kami cetak. Nah, bagian ini yang menurut sekolah mereka butuhkan karena salah satu problem di sekolah kan tempat magang. Nah, nanti kan kami juga mesti mempertimbangkan menerima anak magang yang standarnya seperti apa. Kalau kami nggak pernah tahu asal usul belajarnya apa ke tempat kami, jadinya belajar dari nol. Akhirnya magang 5 bulan atau 6 bulan magang, 3 bulan ini baru belajar. Nah, itu yang kami hindari. Makanya kenapa kami melakukan kelas itu seperti sebelum proses magang. Tinggal masing-masing pemimpin sekolah atau masing-masing pemangku di sekolah merasa program sebelumnya bagus atau enggak ya buat sekolahnya. Kalau bagus ya fasilitasi. Kami pasti kerja. Menurut kami ini kerja yang tidak sebentar. Di SMK 7 ini kan kita langsung satu Pak. Kami punya ini buat tadi ini sejarah kami SMK kerjasama SMK 7 dengan tempat kami dengan anak itu setelah sekian tahun ya, ini dokumentasi kami dan karya-karya serta studi-studi yang lahir dari kerjasama SMK 7 dengan anak. Next lagi. Di full screen boleh. Ini generasi pertama kami tahun 2019 ada 2 anak magang baru mulai dari 2 orang namanya Hana sama Kanya. Hana sama Kanya 2019 magang. Lalu next lagi pun Hana sama Kanya ini sekarang punya studio namanya Naskah Lab. Naskah Lab itu dari Hana sama Kanya. Naskah. Mereka next lagi mereka bergerak di bidang ini. Dan pembuatan ilustrasi, kartun, maskot sekarang udah mulai merambah ke 3D sama jadi crossfit. Ini angkatan pertama. Next lagi buat generasi kedua tahun 2020 ada 4 siswa magang namanya Bagus, Dewi, Fadila sama Hasna. Next lagi dari 4 orang ini yang lanjut cuma 1 orang namanya Bagus. Yang 3 memilih untuk kuliah. Ada yang kuliah, ada yang langsung kerja di bidang yang lain. Yang Bagus ini akhirnya punya usaha namanya kayak Totok. Dia bergerak di bidang stok itu pengumpulan gambar-gambar atau aset-aset digital. Next lagi, ini gambar-gambar dari contoh-contohnya, stok sama beberapa ilustrasi. Bisa berhubung juga. Yang kedua, ada lagi Pak? Yang keduanya, next lagi coba. Nah ini generasi ketiga udah mulai banyak, dia bertumbuh. Generasi ketiga, ini angkatannya Udin berarti ya, angkatan Udin sama Ivo. Itu ada Ainudin Dimas sama Ivo Febrian Pratama. Dan beberapa orang lain yang juga saat ini ada di studio. Next lagi, buat salah satu studio pertama namanya Legal Studio, punya servisnya dari Core Stream sama Stream ya. Dia bergerak di bidang animasi anime. Next lagi, ini karyanya kayak gini, bikin emotes, bikin gambar, VTuber. Kalau Bu Dea nanti sekarang itu kan YouTuber itu sudah tidak ingin menampakkan wajahnya. Dia pakai filter, dia pakai VTuber, virtual YouTuber. Mereka membuat aset-aset itu salah satu itu orang luar negeri udah banyak banget yang membuat ini untuk masking mukanya dia. Karena ini bisa digerakkan pakai face recognize, wajahnya ngomong, gambarnya juga sudah sampai di level ini standar animasi. Next lagi, ini gambar-gambarnya kayak gini, ilustrasinya. Ini buat yang masih belajar ini standar kami udah sampai di sini soalnya. Jika kalian juga masih naikin standar belajarnya. Ini ada Maxika Studio bergerak di bidang 3D artis. Next lagi, ini marketnya. Ini gambar-gambar yang dia buat dan di 3D artis. Ini punya info ya, Bu? Ya.
Kok kamu ada mau ceritain tentang proses ini nggak kok ke guru-guru, ibu kepala sekolah supaya bisa kebayang prosesnya, salah satu prosesmu menumbuhkan sampai jadi studio itu seperti apa? Oh. Itu Pak, itu ada harganya itu ya? Ada Bu, kelihatan nggak sih? Sumbernya itu 49 berarti Bang 5,6. Ya kalau dilihat, wah banyak sekali gitu kan. Tapi kan pasti dari situ ada proses yang susah untuk saya pastinya untuk membangun sebuah. Ya ini kita ada di satu platform global. Jadi saya membangun ini sudah berarti ini sekitar 2 tahun ini. Nah, jadi di proses saya, pertama saya pasti magang dulu. Saya magang dari SMK 7, terus di sana selama sebenarnya 8 bulan. Tapi karena saya merasa, wah sebenarnya saya di sana bertumbuh secara komunikasi, secara cara berpikir saya, di sana saya bertumbuh dan akhirnya saya lanjut selama 1 tahun. Jadi dari awal magang sampai saya lulus masih ada di sana di Karyana Indonesia. Dan untuk sampai di titik ini, sebenarnya saya awalnya kan anak magang biasa ya. Saya datang ke Karyana itu pasti punya tujuan. Dan tujuan saya bukan saya harus bisa kerja, tapi saya pengen punya lapangan pekerjaan. Nah ini yang saya gunakan untuk yaitu jadi bahan bakar saya selama proses di sana. Ya. Jadi dari awal berproses saya sebenarnya tidak bisa gambarnya tidak bisa sama sekali. Jadi saya waktu itu awal bukan di bidang 3D design, tetapi saya di bidang Microsoft. Jadi bikin icon-icon gitu dan dijual di pasar global. Jadi sehari itu bikin 100 icon, 100 gitu. Nah terus setelah itu saya belajar lagi di bidang ilustrasi t-shirt. Dan itu juga saya geraknya sama. Kita semua geraknya di pasar global semua. Dan setelah di ilustrasi karena belum dapat sinar yang oke, jadi saya berpindah lagi. Saya ditawari oleh mentor saya untuk, ayo belajar, kamu mau nggak belajar 3D design? Nah saya di situ berani untuk ambil pembelajaran itu karena waktu itu juga saya sebenarnya ingin sesuatu yang baru untuk diri saya. Nah, tapi saya belajarnya tidak di Semarang, saya belajarnya di Salatiga. Jadi ditawari pembelajaran itu saya mau karena ya di satu sisi saya pengen buka lapangan pekerjaan tapi saya nggak tahu harus gimana. Tapi ya bekal saya cuma malu saja dengan mentor karena ya gimana ya saat ini juga mungkin untuk dibilang harus manut dengan mentor itu kan kadang tiap orang tidak bisa menerima atau menyadar terus. Tapi ya karena background saya sendiri saya bukan orang yang berada. Saya akhirnya ya udahlah aku berserah diri gitu. Aku mau belajar apa, aku mau dibawa kemana, saya mau. Nah akhirnya setelah belajar di Salatiga selama kurang lebih 1,5 bulan, saya kembali ke Semarang untuk mengembangkan proyek Maxika Studio versi 2. Versi 2 ini geraknya di bidang 3D design. Jadi divisinya 3D design. Saat ini alhamdulillah di Maxika sendiri total ada 3 tim produksi. Terus ada 1, 2, 3 tim marketing. Terus ada 1 saya. Ya, jadi sekarang posisinya ada di Semarang juga. Terus ada di daerah atas Semarang. Terus di sana juga saya saat ini ya dari teman-teman SMK. Kalau di tim saya ada dari SMK Negeri Semarang, lulusan dari sana. Terus juga dari karyawan dari luar kota juga. Terus juga ada Novita ini tim saya juga. Jadi dia prosesnya sekarang masih magang di SMK 7. Tapi saat ini dia sebagai tim marketing di Maxika Studio. Jadi tapi nggak di yang ini. Jadi di usaha saya punya beberapa platform, beberapa akun juga. Nah, ini salah satunya. Ini yang pertama saya bangun waktu itu. Terus ya saat ini berarti kan nah, total ada sekitar 2 profilnya. Berarti kurang lebih ada 351
yang sudah saya selesaikan itu hanya yang diberi rating saja. Selebihnya kadang kan kita klien, apalagi mungkin bapak ibu semuanya, kadang kalau beli online itu tak males lah kasih rating. Nah, itu kan jadi salah satu juga yang tidak masuk di sini juga. Jadi ini hanya sebagian saja yang pernah saya kerjakan. Itu selama 2 tahun saya membangun markas. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. 350 pekerjaan Bu. Selama 2 tahun ini kau kerjain 350 pekerjaan. Ya sibuk. Setiap hari sibuk. Sampai kalau memang harus melembur ya lembur lagi. Kan berjuang buat dirinya dia sendiri saja. Dia menyampaikan dia bisa mewujudkan mimpinya dia punya lapangan pekerjaan. Hari ini punya nama rating. Berarti setiap bulan ya ngasih uang saku, ngasih gaji itu sudah jadi. Dari 351 itu berapa yang katakan orang tertarik atau belum gitu? Itu dikerjain. Tidak semua itu sudah selesai. Yang dan ngasih rating. Berarti pekerjaan mungkin sekitar 400-500 rupiah. 500 pekerjaan sudah dikerjakan saat itu. Banyak kerjaan lagi. Ya kan tujuannya itu Bu. Kalau di pemikiran biasa itu kan lulus sekolah nyari kerja. Itu yang kami tidak mau. Kalau cuma cari kerja itu menurut kami belum membangun sebuah kemandirian. Sementara kami memaksa adik-adik di sini itu mikir supaya nggak bergantung sama pihak lain. Itu harus bergantung sama diri sendiri. Kalau kemandirian itu menurut kami jadi itu kenapa tadi Udin bilang biasanya ada ngobrol 1 jam pertama itu ngobrol itu bagaimana supaya mandiri, bagaimana nanti yang magang-magang yang masih pada belajar ini begitu magang itu kalau mereka bisa bantu studio pasti kasih mereka uang saku itu pasti. Uang saku itu minimal mereka bisa beli perlengkapan mandinya sendiri aja. Itu tuh udah mulai langkah pertama mereka mandiri. Gak harus minta dari orang tua beli sabun, beli sikat gigi, beli sampo. Dari hal kecil dulu saja. Dari hal kecil itu mereka bisa bangun. Habis itu mereka punya trust, punya confidence untuk aku bisa ya. Kita ngerjain ini tuh aku bisa punya profesi. Nah, menurut saya bagian ini yang harusnya kita bangun di lembaga pendidikan atau di masyarakat. Jangan berpikir untuk mencari pekerjaan, tapi berpikir untuk buka lapangan pekerjaan. Tapi bukan cuma sekedar ngomong tapi gak ada aksinya. Ini omongan yang harus dipertanggungjawabkan. Info itu awalnya datang bilang mau bilang pekerjaan, ya kita tanya kerjaan apa yang nggak tahu. Ya udah kalau nggak tahu ya ikut kita ajarin gimana caranya bikin lapangan pekerjaan. Alhamdulillah ini rekrut karyawan di Info itu lulusan sarjana S1 iya. Jadi Info lulusan SMK, karyawannya S1. Dan itu biasa di tempat kami. Nadia Shirley itu S1 atau B3? S1 ya? Isma S1. Nadia itu baru lulus kemarin, karyawannya 2 orang. Itu S1 itu cari kerjaan Bu. Jadi kalau ada 1.000 orang yang lulus dan nyari pekerjaan, mungkin nggak sampai 50-100 orang yang bisa punya pekerjaan, yang lainnya nggak ada. Jadi ya kita mesti mikir, ya sekolah-sekolah mesti mikir bahwa ini harusnya langkahnya bukan cuma sekedar bisa lulus cari kerja, harusnya lulus bisa buka. Itu yang dibangun sama anak-anak. Begitu. Mau ada pertanyaan lagi sekarang? Kami kan juga punya kelas industri ya, dan di situ ada kualifikasi yang bisa join ataupun ada tes awal gitu ya. Ketika mereka sudah diberikan tes awal gitu kan, sudah ada pemetaan, mereka ada wawancara. Nah, bagaimana model kelas industri dari pemetaannya nih? Kan ini kan jualannya cijal kan, nggak ada ujung-ujungnya langsung ke 3D kan? Gimana peminatannya gitu? Kok mau gitu join ke sini? Nanti pertanyaannya mestinya dijawabnya sama mereka. Iya, mau tahu dulu gitu ya. Mau tahu dulu sebelum ada jawab ya. Kualifikasi, misalnya ada kriteria kualifikasi yang bisa join di sini tuh dia harus punya kemampuan dasar apa gitu. Oke.
jawab ya, karena saya ketemu mereka itu pertama kali ketika sosialisasi. Iya betul ya guys ya. Sosialisasi. Jadi kita nggak pernah ketemu lagi, udah lama ketemu lagi hari ini. Pertama, kalau nanya apa standarnya, apa syaratnya, jeleknya saya ngomong, syaratnya pertama mereka masih ngeluarin biaya, karena mereka belajar, jadi itu mesti bayar. Itu. Yang kedua, kami percaya sesuatu kalau dipelajari itu pasti bisa. Jadi ini ditanya sama mereka atau dinegati. Berapa dari berapa 13 orang ya? 13 orang ini yang berawal dari bisa gambar. Berapa orang? Satu atau dua orang paling yang dari awal. Jadi kalau nggak bisa gambar? Bisa gambar ya, awalnya bisa gambar. Awalnya bisa beneran bisa lihat bisa gambarannya, atau benar-benar saya nggak bisa gambar tapi saya mau belajar. Jadi menurut kami skill teknis itu bisa dipelajari. Sama kayak kita main gitar, sama kayak main basket. Pelajari saja, yang penting niat buat belajar dan gak pernah nyerah, nanti nyampe. Karena Udin ini bisa gambar awalnya, gak bisa. Ivo gak bisa gambar, ya Boy. Yang bisa gambar Nadia itu bisa gambar, dia dari kecil suka gambar. Tapi di titik kami sebagai industri yang biasa mandek ini, kami gak percaya sama bakat, kami percaya sama minat. Selama mereka masih mau usaha, ya ayo kita temenin. Bahkan dari kami biasa ketemu kejadian orang benar-benar gak bisa visual, benar-benar diajarin belajar setiap hari. Ya ini bisa kok bisa sendiri. Membangkitkan lebih minat, gitu kan? Iya memang kalau di Jakarta itu kan kondisinya anak-anak yang masuk DKV atau animasi gitu ya, belum tentu berminat, gitu loh. Yeah. Tapi ya masuk aja, jadi bagaimana membangun minat. Nah, gitu. Sebetulnya kalau ditanya sama mereka juga mereka masuk CIJA juga senyum-senyum aja ditanyain, pengen belajar programming belum tentu. Karena jangan-jangan mereka pokoknya pengen masuk SMA 7 aja gitu. Ya, iya. Karena sebetulnya yang penjelasan tentang programming, visual, digital kan mereka di SMP sebenarnya yang dapat akses informasi seproper itu enggak lah. Tapi on proses mereka belajar dan siapa yang mendampingi itu kan itu jadi proses pentingnya. Karena di sini kan 4 tahun sekolahnya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, lalu magang. Kalau di tempat itu kan 3 tahun ya Bu. Nah kalau 3 tahun kan berarti kalau kurikulum Merdeka itu kan dia tahun ketiga. Kelas 3 lah magamnya. Kelas 1, kelas 2 nya apakah mereka cukup cakap sampai di titik kompeten untuk magang? Betul. Jangan-jangan malah nyalahin sekolahan, ngerasa bahwa dia salah jurusan atau apa. Anak sekarang kan sebenarnya nyalahin tiap hari, bukannya mau bertanggung jawab sama pilihannya gitu. Tadi ibu bilang mau masuk DKV bukan gara-gara pengen bisa visual gitu. Jangan-jangan awalnya pengen, tapi melihat susah mundur deh. Karena anak sekarang itu kan ruang sulit itu jadi sesuatu yang melihat sekelilingnya pada gampang-gampang kok, jadi youtuber gampang, jadi selebgram gampang, jadi apa gampang. Yang kelihatannya kan yang sudah jadi kan kita itu proses 4 tahun dibangun. Kalau hari ini melihat Ivo, kalau ngomong pendapatan UMR itu dapat lah mereka, pasti lewat lah. Tapi di tempat kami itu nggak ngomong UMR. Kalau belajar pasti nggak usah ngomong banyak. Tapi kalau sudah jadi studio pasti harus punya UMR. Dan bukan cuma sekedar UMR-nya, tapi mereka harus ngejar tabungannya. Jadi kalau kalian yang pada cari pada cari pacar ini high quality jomblo ini. Mereka kalau punya kas puluhan juta tabungan mereka. Ini saya ngomong tertutup ya, maksudnya kasnya mereka itu besar untuk mereka hidup di Semarang. Mereka mau beli sesuatu. Bahkan tadi Ibu baru cerita kalau di pagi alatnya rusak itu. Salah satu PGA komputer rusak itu kalau beli 4 juta gitu, sampai 10 jutaan. Tapi Ibu ngambil 4 juta. Beli barang 4 juta itu ya udah beli aja tuh, beli pakai kas usaha. Kenapa? Karena mereka punya kas. Orang-orang yang belajar bikin usaha sendiri, bukan sistem, itu bisa jadi punya uang hari ini, bisa jadi besok punya uang. Kenapa? Karena pengelolaan uangnya bermasalah. Nah ini yang kami dampingi mereka, benar-benar bisa bikin, bisa jual, bisa dapat uang. Bagaimana pengelolaan uangnya?
tahanan 3 bulan lagi loh. Ini udah mulai mereka mikir CPM cost per month. Mereka belajar tuh 1 bulan pengeluaran studionya CPM sebulan berapa deh? 40 juta. Sebulan pengeluaran buat bayar film, gaji karyawan, bayar segala macam itu 40 juta. Nah dia CPM berapa? 40 juta per bulan. Mereka masih mikir itu gimana caranya supaya punya usaha minimal 3.000 atau 4.000 dolar. Karena 3.000 dolar itu 45 juta. Kalau 3.000 mereka aman. Kalau baru 2.000 berarti mereka nombok di bulan ini. Jadi mereka mikir sekuat itu. Jadi ya alhamdulillah aman aja. Kalaupun harus boleh nombok nggak boleh depan jadi itu biasa saja. Mental itu yang kami rawat. Enggak mental karyawan tapi mental pemilik usaha. Gitu. Jadi bukan saya ke Jakarta. Ya guys, kamu kan gantian ngomong ibunya tadi nanya, kamu milih program ini karena apa? Tahu silakan dijawab saja. Kamu deh, sebut nama ini. Aqua, foto. Hai apa? Silakan. Kita jadi dari situ nggak? Suaranya keras ya. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Denas Figura. Saya dari kelas 12 SD. Ya. Jadi pertama kali saya mendengar CIJA, ya yang saya ketahui pasti berhubungan dengan teknologi. Dan saya itu berpikir kalau di CIJA itu belajar desain grafis. Nah, saya malah ternyata di CIJA belajarnya jaringan. Padahal saya itu pilih CIJA karena saya itu suka banget yang namanya ilustrasi dan gambar. Bahkan pas di SMP saya sempat belajar gambar sendirian. Paling ya tanya-tanya sama teman juga atau di komunitas-komunitas itu di media sosial. Nah, kebetulan sekali saya kenal sama yang namanya Karin. Nah, di situ saya langsung wah semangat banget nih. Ada bagaimana keinginan saya langsung bisa tersampaikan. Merasa salah jurusan lagi. Nah, disitulah anak-anak akhirnya menjadi salah satu motivasi saya untuk tetap belajar dan tetap berkembang. Jadi di karir anak sendiri, walaupun saya sebelumnya sudah belajar menggambar, tapi kan kalau belajar sendiri pasti banyak sesuatu yang kurang, apalagi tidak ingin berdampingan mentor ataupun ahli yang sudah berpengalaman. Nah, di karir anak ini kami punya mentor yang mendampingi kami. Nah, mentor-mentor ini itu baik banget. Mau kapan aja kita chat itu pasti jawab, mau tanya apa aja juga dijawab. Nah, jadi saya itu merasa sangat beruntung lah di karir anak ini. Apalagi program-programnya saya kira itu sangat bermanfaat dan sangat menarik. Dan juga proses belajarnya sendiri semuanya itu disamaratakan. Jadi bagi yang teman-teman yang belum bisa menggambar ataupun yang sudah menggambar itu disamaratakan. Jadi tidak perlu takut teman-teman yang sudah bisa menggambar ataupun belum bisa menggambar. Di sini pun kami yang sudah bisa menggambar juga mendapat banyak pelajaran dan materi baru. Misalnya dari mentor sendiri kami juga mendapat berbagai masukan dan saran. Tidak terbatas dari itu, maka mentor-mentor juga mengajarkan kami tentang bagaimana sih bersikap ala industri. Bagaimana kita bersikap di dalam industri. Jadi bagaimana kita berpikir secara dewasa dan mengatur pemikiran serta jadwal kita. Apalagi di sini mentor-mentor kami adalah alumni sekolah kami, jadi mereka pasti tahu problem itu. Ya pasti karena juga mereka merasakan hal yang mirip. Ya mungkin itu dari saya, mungkin ada dari itu mungkin ada sesuatu yang saya mau tepuk tangan dulu dong. Ada lagi? Ada yang mau lagi nggak? Masih kesempatan belajar. Kesempatan loh.
Naswatin. Kenapa Naswa? Nahwa sama Naswa? Iya. Kenapa Naswa gantian ngomong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Garisera dari Tanjung Pinang. Saya juga dari kelas 12 sama seperti Pak. Jadi motivasi saya masuk sini itu karena dari dulu SMP itu tuh saya suka berorganisasi. Lihat-lihat di Instagram atau di media sosial itu banyak orang yang mau karyawannya di situ dan bisa laku dijual dan dia dapat uang dari usaha karya itu. Dan jujur saya jadi motivasi karena saya hobi menggambar. Jadi saya pengen dari gambar saya itu mau gimana pun bisa dijual. Jadi saya ingin kerja dari apa yang saya enjoy kerjainnya. Jadi karena saya suka gambar, jadi saya juga pengen hasil uang dari apa yang saya tapi jujur pemikiran saya sama seperti Nahwa karena kan awalnya masuk kan PPLG pengembangan anak dan game saya kira tuh belajar tentang desain grafis karena ada gamenya di situ belajar membuat game dan kita videonya ke gamenya dan alhamdulillah ada kalau anak jadi saya bisa passion saya kalau ada anak jadi programming Terima kasih. Ya udah bapaknya yang bisa dulu. Iya. Pak Agus minta dilanjutin generasi selanjutnya Bu ya. Ya tahu. Biar adik-adiknya juga tahu. Ini tuh generasi keberapa? Oh iya generasi. Kayak OSISA itu ya. Nah ini yang generasinya bareng sama Mas Ipo. Tadi ini Wixi Live ini punya Mas Dwi namanya. Jadi berarti bilang ini hari ini. Next lagi Wixi karya-karyanya. Senang ya, ilustrasi senang ya melihat ya. Oh iya Mas Dwi mentormu ya. Oh iya. Ganteng gitu. Pacar tapi dia sorry ya. Lanjut lagi next. Ini Tala Visual punya Latifah. Namanya Latifah. Dia bareng punya project namanya Renata sama Latifah. Makanya namanya Tala Visual. Bergerak di desain presentasi. Jadi mereka fokusnya desain grafis menggunakan PowerPoint only. Jadi punya klien sekitar 30-an negara sekarang. Minta bikin presentasinya sama Tala Visual salah satu. Punya tim, konsumsinya cukup besar. Memang fokusnya ke desain slide presentasi. Karena ya itu bagian yang berbeda sendiri ya, itu punya jenis kebutuhan marketnya memang orang-orang resmi, perusahaan, corporate atau tim startup yang mau pitching, mau pitch deck, mereka nggak bisa bikin slide presentasi yang bagus, mereka menggunakan jasa alat visual. Next, ini saya kan gambar-gambar, tapi ya seperti inilah desain slide presentasinya. Next lagi, ini grid ini punya Udin grid. Next lagi gambarnya, nah ini bergerak di bidang apa nih? Berapa nih? Jadi sebenarnya di sini itu baru-baru campur-campur ya. Ada vintage maskot juga seperti kartun kayak bola di kaki itu, terus sebenarnya juga ada lagi yang serem kayak yang PK itu sudah juga ada topeng-topeng gitu. Sebenarnya lagi ada yang lucu, jadi kayak oh ini jualnya tuh lucu dan serem gitu. Jadi memang bukan artis banget. Jadi sebenarnya 3D. Jadi kita ada 2D dan 3D ya. Oh iya, harga sama ya. Coba di zoom. Oh
ini yang lama. Oh jadi yang format lama yang baru dan baru. Mungkin ganteng buatnya. Masih keluarnya. Ada kayak vokalisnya Pak Ikut tuh. Kayaknya baru. Jadi salah satu bisa ambil. Nah, ini produk display ini maksudnya. Jadi selain bikin yang serem-serem itu juga bisa dulu. Ini apa aja lah ya? Nanti dapat uang. Kalau dapat ilhamnya kapan itu Mas? Gimana? Dapat ilhamnya? Dapat ilham pakai order tuh. Ilham artis itu. Kita pekerjaannya berdasarkan permintaan klien misalnya. Jadi nggak nyari ilham. Pakai ilham nggak sih bikin karya? Pakai jadi buat saya. Penting ya. Saya yang jualan itu bukan jadi. Biasanya aku yang foto-foto yang kanan, kanan. Nah itu tinggal dari lain juga. Jadi kajian jadi ini kan bikin buat master menjaga. Nah kalau ini dia bikin kayak di print untuk nantinya mainnya di sini. Ya, tapi bukan tidak kayak apa ya? Dia mau bikin figur, terus nanti dipasang-pasang konek-konekin. Ini karakter pasang dan kalau untuk yang itu tadi dia pesan satu set seperti yang dilakukan di depan. Jadi ada satu klien yang minta ke kita untuk dibuatkan 8 karakternya dia. Jadi dia bikin satu set karakter itu temanya sama, bikin 8. Karena ya karena itu aja. Jadi memang kita nyasarnya kalau cara makan itu kebanyakannya lebih ke bukis yang keinginan aja. Yang kebetulan juga ada beberapa, cuman memang sebenarnya enggak. Jadi biasanya mereka generasinya lanjut lagi Bang. Yang maksudin yang lanjut ya? Ya generasi keberapa? Ini ada Blora Studio. Dia itu sosial media design. Intinya kayak dia posting jadi kayak content creator. Dia bikin kayak format-format gitu satu bulan. Nah ini generasi keempat. Generasi keempat itu berarti 1 tahun di bawah. Itu ada generasinya Nadia berarti. Bukan, masih naik. Terus ada Ozi Studio. Ozi itu bekerja di bidang ilustrasi studio. Jadi dia bikin desain kaos. Next buat bikin kalian. Nah itu kan yang dia bisa kaos-kaos itu kayak yang kaos dari itu. Itu juga. Ada Keiko Project. Keiko itu bikin sama Teresa. Dia fokusnya di bidang CMS seperti yang tadi tentang itu ke emosi untuk yang ini. Nah yang kelima ini generasinya Nadia. Next, yang pertama saya usahakan yang generasi dia itu bekerja juga di bidang TV sama seperti saya dari Buku. Jadi memang ada yang beda di satu tempat kami kasus next yang kedua ada dari lain ini yang ditulis oleh Nadia. Itu kita sedikit lah tentang sidangku kan biar ibu ngerti proses sidangku seperti apa. Uji soalnya. Saya cerita mengenai film itu awalnya kenapa saya pilih ini karena saya suka yang lucu. Jadi sebelum belajar masuk ke mata
gambar jelek tapi kelihatannya bagus kan. Kalau misalkan gambar ala itu ada pola yang besar, paling badannya kecil, tapi kalau dia tetap kelihatan bagus. Itu makanya kenapa perlu belajar gambar bagus dulu. Oh, kalau misalkan di gambar itu kalau di gambar kan ada satu buku yang biasanya dari 20 halaman itu satu cerita. Jadi ada yang full halaman kiri sama kanan itu ilustrasinya nyambung, ada teksnya. Ada juga yang fokusnya cuma di gambarnya, misalkan gambar kiri, terus nanti teksnya di kanan. Kami sendiri itu profil dari biasanya ceritanya itu kan dari klien yang udah ngerti. Aku punya cerita nih, tapi aku butuh ilustratornya, soalnya aku belum punya ilustrator. Itu kan jadi namanya tuh cuma dia ngirim teksnya aja sama publish nanti ceritanya semuanya. Tapi ya ini bukan ilustrasinya. Untuk ilustrasinya ya bisa seperti ini. Kurang lebih ini melenceng. Soalnya waktu itu kliennya itu kebetulan order, maksudnya kan desainer, dia butuh tampilan buat tulisan. Terima kasih. Terima kasih. Udah apa yang Dan sebelum tolak. Ini kan stylenya masing-masing juga ada yang stylenya sebenarnya kayak gini yang nggak begitu kompleks bagian shading dan segala macam. Ada juga yang kompleks. Nah ini contoh yang lengkap ada teksnya. Dia ini waktu itu order halaman 2 halaman ini, tapi ilustrasinya nyambung. Jadi kan ini misalnya ada satu ilustrasi, tapi sebenarnya ini 2 halaman. Jadi ada halaman ini itu teksnya di sebelah kiri, sama yang halaman kanan itu ada teksnya. Biasanya mereka itu mau publishnya di website. Jadi kita provide itu. Kita bukan yang minta, yang minta jadi data. Ini untuk yang ilustrasinya juga. Biasanya mereka yang kalau misalkan kotak ini itu cuma butuh 1 halaman per ilustrasi. Karena ukuran bukunya kan beda-beda. Kalau menyesuaikan kebutuhan klien itu mau seperti apa. Jadi ya bisa disamaratakan juga kalau misalnya ukuran standarnya ini ada, cuman ya tergantung kebutuhan klien itu ada yang pengen bagus, ada yang pengen cetak. Ini contoh dari klien yang dia mau cetak. Jadi ada yang pengen. Kalau yang sudah tadi kan itu kebutuhan klien yang mau bagus. Ada tantangannya pasti menyesuaikan style. Kalau misalkan kami kan punya standar desain sendiri seperti apa, tapi biasanya ada juga kalau request nih aku mau dibikin style kayak gini, kalau misalnya ya diterima kan. Paling ya pembagian pekerjaannya gimana? Karena biasanya dari sana itu langsung ordernya kan full project. Ada yang sampai 20 ilustrasi, ada yang sampai 20. Nah itu pembagiannya kayak gimana? Oh biasanya saya kalau ini sketch lagi sketch aja, lain juga. Jadi nggak yang satu project itu dipegang cuma 1 orang. Masih ada generasi yang memadai. Nah ini generasi kalangan itu berarti Ibona ya. Ibona yang lagi kan makan bersama. Jadi sekarang kelas 12 itu besok masuknya ke generasi ke-7. Generasi 7. Kelas 6 lagi magang kelas.
Kun, cerita magang Kun. Pengalaman magangmu Kun. Terus singkat Kun. Gak enaknya di mana? Gak enaknya ya. Gak enaknya banyak. Ya, karena emang kan yang di sana nggak cuma dari tekniknya aja, nggak cuma dari gambarnya bagus atau gimana, cuma lebih ke ini sih, susahnya itu memperbaiki diri sendiri. Jadi misalnya kayak memperbaiki apa ya, malesnya, memperbaiki ini, apalagi kalau udah bukan sama kayak manajemen waktunya gitu, itu aku lumayan berat. Jadi akhirnya juga kita untuk ngomong aja di sana, ya waktunya aku lebih ketata. Kalau enaknya juga banyak. Ya pasnya dapat ilmunya. Kalau berguna buat tidak cuma di lingkup ini, tidak cuma di lingkup bisnis saja, cuma di lingkup di keluarga gimana, di lingkungan gimana, itu sangat sedikit. Jadi dapat bekalnya. Dengan kesana selama makan. Belajar menyesuaikan standarnya. Terus setelah aku masuk ke marketing ya belajar lagi gimana caranya biar bisa dapat klien, biar jualannya tuh laku gitu. Terus itu kan dari sisi teknis. Kalau dari sisi non teknis itu masih sama kayak yang dibilang benar tentang perilaku, tentang strategi. Mau kapok no? Nah, jalan mau pulang. Oke, makasih Novita. Bos, makasih Bos. Terima kasih. Berarti kalian yang masih pakai baju seragam ini kalian gen ketujuh, generasi ketujuh, dan kamu adalah kurikulum merdeka yang pertama, project 10 bulan. Kalau yang ini masih kan generasi terakhir. Betul ya. Belum, yang pertama itu. Oh iya, tahu yang kedua. Banyak itu dan itu teman-teman saya satu kami yang masih polos-polos itu tidak kita setting dengan satu itu. Kalau masih penasaran nanti sama nanti kalau waktu diskusi sebentar kemudian mungkin Taisna ada yang lagi. Kemudian yang bisa kami sampaikan mohon maaf kondisinya seperti ini dan kami terima kasih sekali sebenarnya kemudian kami silaturahmi ini ke depannya bisa berlanjut karena itu teman-teman di Semarang dan di segmen berikutnya kami akan bersama. Ya, jadi terima kasih semuanya dan kita akhiri untuk beberapa hari ini kalian kertasnya katanya tidak boleh semua ya. Jadi nanti langsung bisa pulang oleh kita. Terima kasih, saya Randy.